Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulana dengan NIM 201130072. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi dari pertemuan keempat hingga materi pertemuan keenam. Baik, langsung saja ke materi pertemuan keempat, yaitu tentang Ariyah. Ariyah menurut bahasa ialah pinjaman, sedangkan menurut istilah, Ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya, dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Rukun dari Ariyah ini yang pertama ada mu'ir, orang yang memberikan pinjaman. Yang kedua ada musair, orang yang mendapatkan pinjaman. Dan yang ketiga ada mu'ar atau barang yang dipinjamkan. Dan selanjutnya yaitu perbedaan ariyah dengan ijarah. Ariyah ini merupakan izin menggunakan suatu benda dari orang lain tanpa imbalan, serta tidak mengurangi atau merusak benda tersebut. Sedangkan ijarah ini adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam ijarah. Yang pertama ada ijarah manfaat. Yang kedua ada ijarah pekerjaan. Yang ketiga ada ijarah asli. Yang keempat ada ijarah muntahiyah bitamlik. Yang kelima ada jual dan ijarah. Dan yang keenam ada ijarah lanjut. Selanjutnya yaitu materi pertemuan keempat, yaitu tentang riba. Kata riba secara etimologis berarti bermakna tambahan, aziyadah, berkembang, an-numu, membesar, al-ulu, dan meningkat, al-irtifa. Menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Di kalangan masyarakat ini biasa disebut dengan istilah rente. Nah, riba ini adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam dalam transaksi bisnis. Hukum riba adalah haram. Selanjutnya yaitu sejarah tentang riba. Riba ini tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain pun riba telah dikenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambilan riba ini telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama, yaitu pada masa Yunani kuno dan masa Romawi. Dan pelarangan riba ini ada pada agama Yahudi dan agama Nasrani. Solusi untuk mengatasi riba. Yang pertama yaitu kenali tentang bahaya riba. Yang kedua, lakukan transaksi yang diperbolehkan. Dan yang ketiga yaitu berhutang kepada lembaga yang khusus. Dan yang terakhir yaitu materi pertemuan ke-6 tentang khiyar. Khiyar ini adalah hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakatinya. Adapun tujuan dari khiyar ini adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang, baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan jual beli. Status khiyar ini menurut para ulama fikih ini diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Macam-macam khiyar ini, yang pertama ada khiyar ru'yah, yang kedua ada khiyar aib, yang ketiga ada khiyar khiyar syarat, yang keempat ada khiyar ta'yin, dan yang kelima ada khiyar al-majlis. Hikmah disyariatkan khiyar ini yaitu dapat menghindarkan terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli atau salah satunya. Yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat, dan teliti dalam bertransaksi. Yang keempat, menguatkan sikap rela sama rela antara penjual dan pembeli. Yang kelima, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Sekian jurnal review dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.